Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita semua. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita melakukan pelajaran di pagi hari ini, marilah kita sama-sama melakukan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Muatan pelajaran pada pembelajaran 3 yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. 2. Setelah membaca teks, siswa menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 4. Setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Untuk tidak membuang-buang waktu kita, marilah kita sama-sama membaca bacaan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indian Civil Administration atau disingkat NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah mencapai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepuran rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari sekutu dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Ya, pertempuran Ambarawa ini yang dilakukan oleh Kolonel Jenderal Sudirman untuk menghantam para kolonel Netherlands Indian Civil Administration NICA karena mereka telah mempersenjatai dan menimbulkan peperangan.
Nah, anak-anak, pada bacaan pertempuran Ambarawa ada yang namanya kalimat efektif. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu 1. Sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. 2. Sistematik. 3. Tidak boros dan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Ya, sekarang kalian akan membuat kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk itu, kalian akan membaca kembali teks bacaan pertempuran Ambarawa. Kemudian kalian membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, kalian akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan pertempuran Ambarawa. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hena adalah contohnya. Hena merupakan hewan yang dapat bertahan hidup dengan bersatu dan bergelombang. Sekarang kita akan membaca bacaan tentang hena adalah hewan paling pintar di dunia. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews menyatakan bahwa hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergelombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusupnya. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegram 99. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hena lebih kreatif daripada hewan lain, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpase dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Dari bacaan tentang hena tadi, disimpulkan bahwa hena
dapat mempertahankan diri dan wilayahnya. Untuk itu, silakan kamu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tentang hena tersebut. Ya, selain hena, ada beberapa hewan juga yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Tahukah kamu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah proses penyelesaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. 2. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi sistem di dalam tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. 3. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selain hena yang tadi mempertahankan diri dengan cara memanggil kawan-kawannya, ada juga beberapa hewan yang dapat beradaptasi dan mempertahankan diri. Perhatikan gambar dan bacaan teks di bawah ini. 1. Kamuflase. Kamuflase biasa dilakukan pada hewan belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. 2. Mimikri atau bunglon. Binatang mimikri atau binatang bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. 3. Autotomik, melepaskan bagian tubuh. Ini terjadi pada hewan cecak. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. 4. Menggulungkan diri. Ini terjadi pada hewan tenggiring. Hewan tenggiring melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Ya, tadi kamu sudah mengamati beberapa hewan tentang mempertahankan diri dan beradaptasi. Sekarang kamu akan mengerjakan beberapa hewan. Bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri? Yang pertama, hewan cumi-cumi. Yang kedua, walang sanggit. Yang ketiga, siput. Kemudian setelah itu, kalian menuliskan kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut ini. Sampai di sini dulu. Kita belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 3. Sampai kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Selamat bekerja anak-anak dan selamat belajar.